Shalom, jemaat dan simpatisan GKI Blora. Berikut saya sampaikan beberapa pokok warta minggu ini. 1. Sekolah minggu. Setelah kebaktian umum, dilaksanakan sekolah minggu daring pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube GKI Blora. 2. Pembagian masker dalam rangka antisipasi penyebaran COVID-19 sesuai himbauan pemerintah yang mewajibkan masyarakat memakai masker. GKI Blora memberikan masker kain secara gratis kepada jemaat dan simpatisan GKI Blora. Bagi yang membutuhkan dapat mengambil langsung di kantor gereja pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Sensus penduduk 2020 online. Majelis Jemaat mengingatkan sekaligus mengajak jemaat dan simpatisan GKI Blora secara mandiri untuk keluarga masing-masing untuk mengisi sensus penduduk online yang dilaksanakan mulai 15 Februari sampai dengan 29 Mei 2020. SP online dapat diakses secara mandiri dengan membuka tautan sensus.bps.go.id. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, silakan menghubungi call center SP Online Blora di nomor 0899-666-2020 di WA saja. 4. Lowongan pekerjaan. A. Petugas jaga siang. GKI Blora membuka kesempatan pekerjaan untuk menjadi petugas jaga siang. Keterangan lebih lengkap dapat dibaca di warta jemaat yang tercetak. B. Guru dan karyawan Sekolah Sion Blora. Sekolah Sion Blora, baik TK, SD, dan SMP, sedang mencari penambahan jumlah guru dan karyawan. Untuk ketentuan dan persyaratan dapat dibaca lebih lengkap di warta jemaat tercetak. Demikianlah warta lisan minggu ini. Marilah kita mempersiapkan hati untuk datang berbakti kepada Tuhan dengan mengambil saat teduh. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan kita. Kita berbakti dan mengagungkan kasih Allah yang mulia. Kami datang berbakti, ya Allah yang mulia, mengagungkan kasih-Mu yang tiada terkira. Berkat dan anugerah selalu tercurah, kemurahan-Mu Tuhan selalu melimpah. Kami mengucap syukur dan menanti sabda, memuji memuliakan ya Allah yang besar. Dengar suaranya, sambut kita semua, taati kehendaknya, Raja segala raja. Di saat sukacita, di saat berduka, kemenangan menjelang, purna perjalanan.
perjuangan, kami memuji Engkau dan tiap jalanmu. Terimalah ya Allah pujian dan sembah. Kebaktian Minggu Paskah yang ke-6 ini berlangsung dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Pada hari ini, kita bersama akan merenungkan tema bergereja dalam kasih dan relasi. Marilah kita terlebih dahulu merenungkannya. Sebagai gereja, sudahkah kita mendasari segala perbuatan kita dalam kasih pada Kristus? Sebagai gereja, sudahkah kita menjadi persekutuan yang hidup atau terjebak pada aturan yang baku dan kaku? Marilah kita hening sejenak. Kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau sebagai gereja-Mu kami belum berdasar penuh pada kasih kudus-Mu. Ampuni kami kalau sebagai gereja-Mu kami sering terjebak pada kehidupan berorganisasi dan memperlakukan sesama kami hanya sebatas pada aturan dan tidak kami sadari bukan kasih dan relasi yang kami bangun, melainkan jarak dan ketakutan. Dalam Yesus yang Maha Kasih kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terberi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan Roh Kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah yang dibacakan dari 1 Petrus 3 ayat 18 bagian A. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku punya nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami akan bersama-sama datang untuk memohon terang hikmat kuasa Roh Kudus-Mu, untuk membaca setiap bagian dari firman Tuhan yang akan kami baca dan akan bersama-sama kami renungkan. Tolong kami ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini dibacakan dari Injil Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang setia membaca firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu lagu yang dipopulerkan oleh Chrisye dan Ahmad Dhani yang berjudul Jika Surga dan Neraka Tidak Pernah Ada. Tentu saudara-saudara di rumah seringkali mendengarkan lagu-lagu ini, entah diputar di manapun gitu ya. Bagaimana jika memang surga dan neraka itu tidak ada? Akankah Anda dan saya tetap berbuat baik? Dan apakah kita tetap mencintai dan mengasihi Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah menarik. Seorang malaikat sedang berjalan melintasi sebuah perkampungan dengan membawa api di tangan kanannya dan juga air di tangan kirinya. Orang-orang di kampung itu heran melihat malaikat yang sedang berjalan ini memberanikan diri untuk bertanya kepada malaikat itu, katanya, "Hai malaikat, engkau hendak kemana? Dan apa yang engkau bawa?" Kemudian malaikat yang sedang berjalan dengan membawa air dan api tadi menjawab, katanya, "Aku akan menuju ke surga dan ke neraka. Dengan api yang kubawa ini aku akan membakar semua taman-taman yang indah di surga, sehingga surga akan lenyap. Dan dengan air ini aku akan menyiram nyala api di neraka, sehingga neraka pun tidak akan ada lagi. Lalu sesudah itu aku akan tahu siapa manusia yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Aku akan tahu siapa manusia yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan." Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik lagu populer maupun kisah yang tadi saya sampaikan memberikan satu gambaran tentang satu relasi yang dalam antara umat dengan Tuhannya. Apakah murni karena kasih umat kepada Tuhan atau hanya sebatas relasi transaksional? Tuhan memberi, saya mengasihi. Tuhan tidak memberi, saya tidak mengasihi. Relasi transaksional. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak sekali dasar relasi antara manusia dengan Tuhan. Salah satu tokoh yang bernama Mahatma Gandhi pernah menyebutkan setidaknya ada 2 motivasi manusia dalam melakukan tindakan yang baik. Yang pertama, karena manusia itu takut. Seseorang melakukan satu tindakan baik bisa saja karena dia takut. Dia takut untuk dihukum, makanya dia melakukan satu perbuatan baik, menaati peraturan-peraturan supaya tidak dihukum. Dia takut tidak diterima oleh kelompoknya, makanya orang ini berbuat baik, memberi kepada temannya, melakukan, menraktir, atau bahkan melakukan banyak bentuk kebaikan, tujuannya supaya diterima oleh kelompoknya. Atau takut tidak dihargai, maka orang ini melakukan banyak sekali kebaikan dan mengumpulkan prestasi supaya orang menghargainya. Takut mati, makanya dia melakukan kebaikan dengan menjaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Takut berhadapan dengan maut, ataupun takut masuk ke dalam siksa yang kekal. Makanya dia melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan baik, melakukan derma di sana dan di sini, ataupun takut yang lain. Seseorang melakukan satu tindakan baik karena motivasinya adalah rasa takut. Atau yang kedua yang dikatakan oleh Gandhi, motivasi yang kedua adalah seseorang melakukan satu tindakan baik karena didasari oleh kasih. Ia melakukan tindakan apapun demi orang yang dikasihinya. Contoh misalnya, seorang bapak atau seorang ibu yang penuh dengan kasih demi melihat pertumbuhan yang baik untuk anak-anaknya. Mereka demi menyediakan sesuap nasi untuk anak-anaknya, menyediakan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, rela memutar otak, jungkir balik sana sini, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, rela untuk tidak tidur menunggui anak-anaknya yang sakit. Atau bahkan ketika seorang suami atau seorang istri yang merawat pasangannya yang sakit stroke, berbulan-bulan
bahkan mungkin bertahun-tahun. Dia harus menyuapi ketika pasangannya yang sakit itu membutuhkan makanan. Dia harus, maaf kata, membersihkan kotorannya. Karena memang sudah tidak bisa dilakukan sendiri oleh pasangannya. Dia kurang tidur, dia lelah. Tetapi karena kasihnya kepada pasangannya, sederet kesulitan apapun tetap dikerjakannya. Saudara-saudara, ada satu ungkapan bahwa cinta butuh pengorbanan. Namun mari kita perhatikan dan dengarkan setiap kata hati seseorang yang benar-benar tulus dalam melakukan kasih. Apakah ia sedang melakukan satu penderitaan? Apakah ia sedang merasa berkorban dan menderita? Saya rasa tidak. Justru ia akan sangat merasa gembira ketika orang yang dikasihinya itu tersenyum bahagia. Segala pengorbanan dan penderitaannya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan senyum kebahagiaan orang yang dikasihinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama juga terjadi ketika Anda dan saya jatuh cinta kepada Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Ketika yang menjadi dasar relasi dan hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus adalah kasih. Aku mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan, maka aku membuat Dia tersenyum. Aku melakukan segala kehendak-Nya. Yohanes 14 ayat 15 tadi mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah yang Tuhan Yesus maksudkan dalam situasi ini bukan untuk mengikat umat dalam sebuah ketakutan atau ancaman. Kalau kamu tidak melakukan kehendakku, kalau kamu tidak melakukannya berarti kamu tidak mengasihi aku. Atau kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, berarti kita tidak sedang mengasihi Tuhan. Saya tidak melakukan perintah Tuhan. Saya tidak mengasihi Tuhan karena saya takut masuk dalam siksa kekal. Dan tidak sedikit dari gereja yang memakai situasi ini untuk memberi motivasi yang keliru kepada umatnya untuk melakukan perintah Tuhan. Gereja terjebak untuk menjadi sebuah institusi yang menilai mana yang saleh dan suci, mana yang berdosa dan layak untuk dibenci. Gereja terjebak pada aturan yang baku dan kaku. Yang dimaksudkan dalam situasi ini adalah bila kita melakukan perintahnya dengan dasar kasih kepadanya, kasih itu akan menjadi satu natur tersendiri yang membuat orang secara alamiah akan melakukan kehendaknya. Bukan satu beban yang membuat orang ketakutan dalam menjalani perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam ayat yang ke-20 Yesus menjelaskan tentang satu konsep kehadiran Roh Kudus, di mana ada satu kesatuan yang begitu intim antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, juga kita orang yang percaya. Dikatakan di sana, aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku di dalam kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita diajak untuk memahami bahwa gereja bukan hanya sekedar untuk menjadi institusi yang menilai. Gereja bukan hanya sekedar menjadi organisasi dan menjadikan persekutuan-persekutuan mati. Gereja dan setiap orang percaya dituntut untuk menghadirkan relasi yang intim dengan Kristus, persekutuan yang intim dengan Kristus, persekutuan yang hidup di dalam Kristus. Memang harus diakui, tidak ada seorang pun yang sempurna dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu mereka perlu ditolong, bukan justru ditodong. Kamu orang berdosa loh. Kamu orang yang tidak suci loh. Kamu orang bersalah loh. Mereka butuh ditolong, butuh dirangkul, bukan justru ditodong. Pilihan hidup mengikut Kristus adalah kasih.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kedua dalam 1 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan 16 dituliskan begini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Dengan lemah lembut dan hormat dan hati nurani yang murni. Apa artinya? Artinya, ketika kita mengikut Kristus pasti ada risiko berhadapan dengan orang-orang yang akan meminta pertanggungjawaban pilihan kita, berhadapan dengan penderitaan, berhadapan dengan orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, berhadapan dengan orang-orang yang menciderai hati Tuhan. Tetapi perlakukanlah semua dengan kebaikan, dengan hati yang terus teruji di dalam kasih. Hati yang murni adalah hati yang terus-menerus diuji di dalam kasih Tuhan. Lantas apa ukurannya? Ukurannya adalah kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih yang teruji sampai dinyatakan dalam penderitaan di kayu salib. Kita harus terus melihat bahwa relasi kita dengan Allah dalam Yesus Kristus lebih utama dari semua hal yang kita hadapi di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan menjadi pengikut Kristus adalah panggilan untuk menyatakan kasih, bukan hanya sekedar untuk berbuat baik. Kalau kita bicara soal perbuatan baik, dunia bisa melakukan bahkan mungkin yang sama atau bahkan yang lebih baik dari yang kita lakukan. Bedah rumah, membangun rumah, memberi makan orang lapar, menyembuhkan orang sakit. Tetapi ada satu hal yang dunia tidak bisa lakukan. Dunia tidak bisa menawarkan kasih karunia Allah. Hanya Kristus yang dapat mengabarkan kasih karunia itu. Hanya Kristus yang dapat memberikan kasih karunia itu. Hanya Kristus dan pengikut Kristus yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus, yang terus-menerus percaya pada Kristus, yang dapat memberitakan dan menyatakan kasih karunia itu kepada dunia. Ketika kita tulus mengasihi Kristus, maka apapun yang kita perbuat akan selalu berpikir bagaimana kita dapat membuat Tuhan Allah kita tersenyum. Bukan karena kita takut kepada neraka dan siksa yang kekal. Bukan karena kita menginginkan surga, melainkan karena cinta kasih Yesus yang telah dinyatakan dengan terbuka, yang memampukan setiap orang untuk terus-menerus dapat mengerjakan kasih, mewartakan kasih dengan berbuat baik bagi sesama, meskipun harus berhadapan dengan resiko dan tantangannya. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang terkasih, marilah bersama-sama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi jemaat dan simpatisan GKI Blora yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 196 4 600 000 atas nama Gereja Kristen Indonesia Blora, atau dengan mengumpulkannya di rumah masing-masing dalam amplop tertutup dan diserahkan ke gereja. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang tidak ada padamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur akan kasih karunia-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kerinduan umat-Mu tetap berbakti sekalipun kami berada di tengah pandemi. Tuhan, pada saat ini kami memohon belas kasihan-Mu untuk kami yang sedang dalam keadaan sakit, yang lemah tubuh, yang berduka, yang punya masalah, yang berbeban berat, yang terlilit hutang, yang kehidupan kami rumit dan sulit. Kami memohon hikmat-Mu ya Tuhan untuk para pemimpin kami, baik yang memimpin dari pusat maupun daerah. Kami juga berdoa untuk memohon rahmat-Mu ya Tuhan, untuk para dokter, suster, para sukarelawan maupun sukarelawati yang terus-menerus berupaya untuk meminimalkan situasi pandemi yang kami hadapi. Kami berdoa dan memohon untuk perlindungan yang daripada Tuhan, untuk kota Blora, untuk Indonesia di tengah pandemi ini. Izinkanlah kami juga berharap ya Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan, Engkaulah jalan dan hidupku, Engkau kebenaran yang beri kehidupan. Kau panggil namaku, berikan firman-Mu, ku kan pergi kemanapun Kau perintahkan. Engkau mengulurkan tangan bagiku, bersama-Mu ku tak takut. Yesus, Engkau Tuhan dan saudaraku, Engkau yang ilahi jadi insani. Engkau telah mati dan bangkit lagi, naik ke surga memerintah bersama Bapa. Engkau kan kembali menjemput kami menuju kerajaan-Mu. Engkau kekuatan
yang bebaskanku. Kau beri kedamaian dan keberanian, tiada yang dapat memisahkanku. Tangan-Mu lah yang selalu menuntun aku. Kau ampuni aku, tak rendahkanku, saat ku mulai yang baru. Kami percaya kepadamu Bapa, kami percaya kepadamu Yesus, kami pun percaya pada Roh Kudus. Satukanlah jemaat-Mu dalam dunia, sertailah kami, pimpinlah kami, menaburkan benih kasih. Sebagai umat Tuhan, kita kembali diutus di tengah dunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kami mengasihi Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kami menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Setiap kata dan karyaku, haleluya, amin, haleluya, 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 amin. Di setiap